Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Kita sudah bertemu lagi di pertemuan 10 untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan 10 ini saya akan membahas tentang desain arsitektur. Desain arsitektur ini adalah tahap awal dalam perancangan perangkat lunak. Jadi sebelum coding, sebelum implementasi, yaitu desain arsitektur. Arsitektur ini seperti contohnya struktur sistem, menggabungkan komponen perangkat lunak, lalu propertinya, dan hubungan-hubungannya nanti yang akan digambarkan oleh diagram IRD atau LRS berupa tabel-tabel. Lalu output dari perancangan arsitektur ini adalah model arsitektur yang dapat menggambarkan sistem yang saling berhubungan dan merupakan satu set komponen. Arsitektur PL ini mencakup yang pertama adalah komponen-komponen yang diintegrasikan atau integrasikan ini maksudnya yang digabungkan menjadi suatu bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibuat sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Jadi kalian kalau mau membuat perangkat lunak, rancangan perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan lingkungan atau si user. Kita harus wawancara dulu dan observasi. Yang ketiga, sesuai dengan kegunaan. Misalkan kegunaannya untuk kasir, berarti harus sesuai, yaitu ada input barang, lalu input harganya, kemudian input apa yang dibeli oleh customer, itu kalau kasir, kemudian dihitung. Yang keempat adalah tekstur, warna, dan material ini harus mudah dipahami, tampilannya yang bagus, yang user friendly. Jadi jangan sembarangan membuat rancangan aplikasi. Ini harus benar-benar mudah dimengerti dan enak dilihat, enak dipandang oleh si user. Yang kelima adalah pencahayaan, template, dan garis batas. Ini tadi masih berhubungan dengan desain ya. Itu harus mudah dipahami. Dan yang terakhir, ya kalau mudah dipahami otomatis yang membuat desain ini harus memahami seni juga, karena kalau tidak memahami seni dia akan asal-asalan membuatnya. Arsitektur PL ini representasi untuk apa sih? Untuk yang pertama adalah analisis. Jadi analisis seberapa efektifnya perancangan yang sudah dibuat. Jadi dianalisis dulu kebutuhannya. Yang kedua adalah pertimbangan alternatif arsitektural. Dan kalau ada perubahan rancangan dapat dilakukan dengan mudah. Makanya dianalisis dulu lalu dirancang, tapi dirancang sesuai dengan lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kalau ingin mengadakan perubahan itu relatif lebih mudah dan tidak sulit. Yang ketiga adalah mengurangi resiko. Jadi yang kita membuat arsitektur perangkat lunak ini mengurangi resiko seperti terlalu lemot aplikasinya, lalu tadi perubahan yang sulit jika misalkan ada penambahan modul atau ada pengurangan. Mengapa harus menarsitektur perangkat lunak? Kenapa harus dirancang arsitekturnya? Yang pertama adalah agar terjadi komunikasi antara pihak yang terkait, contohnya pihak pengembang dengan pihak si user. Itu harus terjadi komunikasi, makanya di awal kita harus wawancara. Yang kedua adalah arsitektur ini berefek pada penentuan semua pekerjaan karena arsitektur ini adalah langkah awal, yaitu langkah untuk merancang, melakukan analisis dan perancangan. Maka kalau analisisnya salah, aplikasinya pun akan error atau akan berantakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah arsitektur ini dibuat agar mudah dipahami. Lalu jika ada pengembang yang baru dan arsitekturnya sudah tersusun dengan rapi, itu mudah diadakan perubahan dan saling bekerja sama.
Deskripsi arsitektural. Apa sih sasaran dari arsitektur ini? Yang pertama, penentuan kerangka kerja. Jadi kalau sudah dianalisis, nanti ditentukan kerangka kerja sehingga dapat dibagi-bagi tugas, siapa analisisnya, siapa programmernya, siapa manajemen proyeknya, dan sebagainya. Yang kedua adalah panduan yang rinci. Panduan yang rinci ini karena perancangan itu berisi sedetail-detail kebutuhan, maka kita bisa lihat catatannya itu sebagai panduan atau pedoman pada saat kita merepresentasikan deskripsi arsitektural atau pada saat ingin membuat perangkat lunak. Yang ketiga adalah memandu praktek perancangan yang baik. Ya, jadi panduan tadi itu dapat dipraktekkan ke dalam pembuatan aplikasi karena sudah ada kebutuhannya, sudah dirancang tabelnya, dan sudah dirancang interface-nya. Keputusan arsitektural. Bagaimana pola dari keputusan ini? Yang A ini diidentifikasi dulu masalahnya. Kira-kira masalahnya apa sih? Misalkan kasir berarti masih manual, masih catat di buku, sehingga jika ada pembeli yang ingin memesan itu hitungannya akan terasa lama. Yang B adalah penyelesaian. Setelah dilakukan dianalisis masalahnya apa, kita cari solusinya. Solusinya adalah dengan terkomputerisasi, dengan membuatkan aplikasi kasir dengan perhitungan yang cepat. Yang C adalah kategori. Kategori ini ada, jadi dibagi-bagi nanti arsitektur atau perancangannya. Yang pertama adalah kategori desain data. Lalu bagaimana struktur isi dan komponen data ini, maksudnya tabel-tabelnya akan dipisah-pisah menjadi berapa tabel. Lalu struktur isi dan komponen, isinya bagaimana, nanti interface-nya. Integrasinya ini berhubungan dengan mungkin kalau kayak penjualan itu online, bisa jadi ada servernya diintegrasi. Lalu bagaimana presentasi kepada si user agar mudah dipahami. Yang D adalah asumsi. Nah, asumsi ini banyak sekali. Ini untuk menentukan keputusan. Asumsi ini seperti gosip ya di masyarakat atau anggapan. Yang pertama adalah standar teknologi. Nah, bagaimana sih agar si arsitektur tadi agar lebih cepat kerjanya? Nah, itu teknologinya juga harus disesuaikan. Yang kedua polanya, dan yang ketiga adalah permasalahan. Itu asumsi. Polanya bagaimana ini? Polanya apakah si user tingkat akhir yang menggunakan atau si manajer yang akan menggunakan atau bagaimana? Lalu permasalahannya tadi sudah diteliti ya. Yang ke E, alternatif. Alternatif ini kita deskripsikan alternatifnya bagaimana yang akan dipertimbangkan dan bagaimana yang ditolak. Jadi alternatif ini solusi, misalkan solusi tadi membuat sistem kasir dengan Java atau sistem kasir dengan PHP. Pertimbangannya kalau PHP mungkin online sehingga nanti kasirnya lemot, sulit, dan mungkin desktop lebih cepat. Yang ke F adalah argumen. Argumen mengapa memilih penyelesaian di atas. Nah, tadi kenapa dipilih alternatif tadi sistem kasir desktop? Karena apa? Karena lebih cepat dan perhitungannya tidak lambat ya, karena dia tidak harus ke server dulu. Yang G adalah keputusan yang berhubungan. Keputusan ini harus terdokumentasi. Terdokumentasi ini adalah sekretaris manajemen ini akan mencatat semua keputusan. Yang H ini implikasi. Implikasi ini adalah pengaruh. Bagaimana pengaruh perancangan akibat penentuan keputusan. Nah, itu sangat menentukan. Misalkan keputusan tadi akan wawancara dan observasi dulu, lalu merancang, lalu nanti membuat aplikasi, setelah itu mengimplementasikan satu form. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Misalkan diimplementasikan setiap form, maka waktunya akan lebih lama dan akan lebih cepat jika si aplikasi itu jadi dulu, jangan setiap form. Itu implikasi. Yang I adalah perhatian yang berhubungan. Adakah kebutuhan lain yang berhubungan dengan aplikasi tersebut? Nah, itu dicek lagi. Adakah kebutuhan misalkan
tadi sistem kasir. Adakah kebutuhan yang lain, misalkan ada diskonnya, atau sistem kasir ini ada sale-sale-nya, seperti itu. Yang J adalah produk kerja. Keputusan yang diambil akan tercermin. Nah, ini produk kerjanya nanti. Tadi keputusannya menggunakan desktop, maka produk kerjanya yaitu menghasilkan sistem kasir berbasis desktop. Yang K adalah catatan. Ini catatan, kalau membuat keputusan catatan penting itu harus di bold, sehingga catatan ini tidak akan hilang dan dapat dibaca di kemudian hari oleh pengembang selanjutnya atau dibaca oleh tim project. Beberapa pertimbangan dalam keputusan arsitektur. Yang pertama, adakah aplikasi generik yang bertindak sebagai template? Jadi kalau mau cepat, maka kita aplikasinya template-nya seperti PowerPoint sudah disediakan di internet. Nah, kita cari saja. Itu pertimbangan yang pertama. Atau mau buat sendiri itu kan lebih lama. Yang kedua adalah bagaimana pendistribusian sistem. Nah, pendistribusian sistem ini apakah menggunakan server atau tidak? Yang ketiga, pola arsitektur yang digunakan. Ini menggunakan jaringan apa? Jaringan LAN, tadi online atau desktop boleh. Yang keempat, pendekatan fundamental ini dasar untuk menyusun sistem. Tadi mirip juga dengan nomor 3, ini pendekatannya, gaya arsitektur, apakah mau online atau desktop sendiri-sendiri. Yang kelima adalah bagaimana komponen si arsitektur atau struktural ini dipecah menjadi subkomponen. Misalkan si kasir ini cabangnya ada banyak, supermarketnya ada banyak, maka harus dipecah-pecah menjadi subkomponen. Yang keenam ini strategi yang digunakan untuk mengontrol itu harus dari pihak atasan. Yang ketujuh adalah organisasi arsitektur untuk sistem non-fungsional ini yang berhubungan dengan kinerja. Kinerja komputer itu kalau mau cepat maka harus dipilih organisasi arsitektur yang bagus, jaringan yang bagus. Yang kedelapan, bagaimana desainnya akan dievaluasi? Apakah setiap bulan, setiap tahun? Yang kesembilan, dan dokumentasi ini berupa manual book. Tampilan arsitektural. Yang pertama logis. Nah, ini ada kelas-kelas objek, kemarin kita sudah belajar di kelas diagram ya. Yang kedua adalah proses. Bagaimana saat runtime. Proses ini kelihatan di sequence diagram. Yang ketiga adalah pengembangan, detail komponennya yang akan diimplementasikan, ini pengembangan. Lalu apakah pengembangannya untuk aplikasi, apakah mau dikerjakan sendiri atau dengan tim, itu boleh dipilih. Lalu tampilan fisik ini adalah yang berhubungan dengan perangkat keras dan seluruh sistem server-servernya. Gaya arsitektur ini ada 4. Ada kumpulan, ada penghubung, ada batasan, ada model semantik. Jadi gaya arsitektur ini kumpulan, ini gayanya yang harus dipilih adalah gaya untuk basis data atau modulnya. Yang kedua adalah penghubung, ini gaya bisa komunikasi antar pengembang dan user, lalu antar komponen, penghubungnya bagaimana, antar table. Yang ketiga adalah batasan. Batasan ini dihubungkan dengan hak akses nanti yang akan masuk ke sistem dan ke database. Dan yang terakhir adalah model semantik. Model semantik ini adalah yang berhubungan dengan interface database, itu kalimatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan memahami properti keseluruhan sistem. Gaya dan struktur arsitektur ini adalah persyaratan non-fungsional tadi yang saya bilang, kinerja atau performance. Itu diperhatikan agar cepat kinerjanya. Yang kedua keamanan, jangan sampai hackernya masuk, maka strukturnya keamanannya harus berlapis-lapis. Lalu keamanan tadi safety sama juga.
Yang keempat, ketersediaan, availability. Nah, ini harus tersedia semua komponennya ketika dibutuhkan oleh si user. Yang kelima adalah pemeliharaan. Nih, maintenance harus dilakukan sesering mungkin, itu lebih baik. Dan sesering mungkin menanyakan setelah sistem diimplementasikan kepada user apa yang kurang, itu sangat baik. Struktur dasar arsitektur. Yang pertama ada struktur arsitektur perangkat lunak. Ini ada entitas dan hubungannya seperti digambarkan dengan tabel. Yang kedua, komponen dan konektor ini yang dihubungkan dengan perangkat keras. Yang A ini fungsional. Nah, ini komponen yang merepresentasikan fungsi atau entitas di tabel tadi ya. Entitas ini bisa juga di use case, bukan di use case, IRD. Yang kedua adalah konektor. Nah, ini konektor hubungannya antar muka, interface-nya itu bagaimana untuk melewatkan data, apakah tombol-tombolnya harus banyak atau satu saja. Yang ketiga adalah properti, sifat dari komponen dan mengorganisasikan antar mukanya. Nah, ini properti-properti yang ada di dalam antar muka seperti text box, combo box, dan lain-lain. Lalu struktur implementasi. Ini berbentuk paket, kelas, objek, prosedur, fungsi, dan metode. Nah, ini komponen ini semua ada di diagram UML. Lalu yang kedua adalah konektor ini meliputi bagaimana cara nanti berbagi data, lalu bagaimana melewatkan data, cara menggunakan, menginstansiasi agar cepat. Dan yang ketiga adalah properti. Properti ini yang berhubungan dengan, ini untuk implementasi ya, maintenance, lalu digunakan kembali, reuse. Dan yang C, struktur konkurensi. Yang pertama adalah bagaimana konkurensi ini dapat terorganisir dengan baik. Lalu yang kedua, konkurensi ini adalah ketepatan. Yang kedua adalah sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini bagaimana ketika saya menyimpan data itu tersinkron dengan baik dan sangat cepat, datanya sesuai apa yang di database dengan yang di output atau dengan yang di inputkan. Yang ketiga, prioritas. Prioritas ini contohnya waktu eksekusi ini harus cepat, itu harus diprioritaskan. Yang D, struktur fisik. Fisik ini berhubungan dengan perangkat keras, lalu berhubungan dengan komponen perangkat keras yang akan menghubungkan nanti, berpengaruh pada antar muka, berpengaruh pada kinerja. Lalu struktur fisik ini bisa, properti ini berkaitan dengan kapasitas, bandwidth, kinerja, dan lainnya. Itu yang ada di fisik. Pengembangan. Jadi di struktur ini akan dijelaskan komponen, konektor, properti. Kalau di pengembangan ini komponennya adalah produk kerja dan sumber informasi lain, contohnya adalah kebutuhan sistem atau kebutuhan user. Yang kedua, konektor ini relasi antar produk kerja. Jadi misalkan antar surat pesanan, antar pelanggan, itu yang sudah jadi. Yang ketiga adalah properti, mengidentifikasi karakteristik tiap-tiap item. Jadi diidentifikasi tiap-tiap barang yang dihasilkan. Pola arsitektur, lapisan arsitektur ini disebut layer. Layer jadi ini digunakan untuk keamanan biasanya ya. Bagaimana cara independen, kebebasan, walaupun berlayer-layer tapi harus ada kebebasan agar perubahannya dapat secara lokal. Lalu bagaimana cara menambah tampilan baru tanpa adanya perubahan apapun dalam data atau dalam database. Jadi bisa menambahkan tapi di database jangan diubah-ubah. Karena kalau di database sudah berubah hubungannya itu akan sulit sekali, semuanya pasti berubah di interface-nya. Nah, ini gambar generic arsitektur lapisan, ada user interface, lapisan paling atas yang kita bisa lihat user ya. Yang kedua adalah user interface management, authentication, dan authorization. Ini adalah hak-hak usernya, apakah ada admin atau user biasa.
Lalu yang ketiga ada core business logic, ini logikalnya. Dan yang terakhir ada sistem support, ini hardware-nya bisa, bukan hardware, software-nya. Ada sistem operasi, ada database, dan lain-lain, ini paling terendah. Lalu ada layer arsitektur, ada contohnya, deskripsinya apa, mengatur sistem ke dalam lapisan dengan fungsi terkait. Lalu contohnya, modelnya harus berlapis agar dapat berbagi dokumen hak cipta. Nah, dokumen hak cipta, lalu seperti email-email kita itu tidak sembarangan orang boleh membaca dan mengambil ya. Nah, itu harus ada lapisan. Bagaimana saat digunakan? Saat digunakan ini contohnya ketika pengembangan tersebar di beberapa tim dengan tanggung jawab masing-masing tim. Lalu ketika ada persyaratan, nah ini untuk keamanan tadi ya, layar ya, saat digunakan itu harus aman. Apa keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya adalah dapat otentikasi dengan baik. Jadi otentifikasi ini mengidentifikasi siapa yang akan masuk. Nah, itu fungsinya lapisan. Kalau memang yang masuk misalkan email benar itu kita, maka si Gmail akan mengirimkan notifikasi. Bagaimana kerugiannya? Kerugiannya adalah kinerja dapat bermasalah karena tingkatnya harus dilayani setiap lapisan, maka kinerjanya agak lemot karena berlapis-lapis. Seperti kita mau masuk rumah, kalau pintunya itu banyak pasti kinerjanya agak lemot, kecuali pintunya satu. Nah, ini contoh arsitektur lapisan dengan lapisan bawah menjadi basis data. Contohnya ada yang dari luar ini kelihatan di komputer itu browser. Lalu yang selanjutnya adalah form dan database. Terus selanjutnya yang kelihatan ya, login, form database, print manager. Dan yang selanjutnya ini yang di dalamnya lagi ada perhitungan, ini di logicalnya. Ada write manager, ini di hak akses, ada dokumen-dokumennya apa saja. Lalu ada pencariannya. Lalu selanjutnya library index nih, library index ini perpustakaan kata-kata ya, indeksnya ya. Jadi kalau melakukan pencarian itu sangat cepat. Dan yang paling dalam itu adalah database, DB nih, database-nya ditarik. Lalu bisa sehingga bisa dikeluarkan di output atau web browser. Arsitektur repository. Jadi repository ini adalah tempat di mana kalian menyimpan data-data penting. Contohnya ada repository BSI. Itu tempat saya menyimpan dokumen-dokumen penting BSI. Lalu bagaimana caranya agar semua komponen dapat berinteraksi? Contohnya agar semua dosen dapat memasukkan file dan dokumen itu dapat diletakkan dengan baik tanpa ada cracker atau hacker. Yang kedua adalah apa aplikasi yang akan digunakan? Itu yang perlu dipikirkan yang kedua. Yang ketiga, tidak perlu mentransmisikan data secara eksplisit. Jadi tidak perlu mengambil, orang luar itu tidak boleh mengambil kecuali harus login dahulu. Yang terakhir adalah berkaitan dengan struktur statis. Tidak menunjukkan organisasi runtime. Jadi runtime-nya bagus ya, kinerjanya bagus. Jadi misalkan ada struktur statis ini datanya banyak, dia kinerjanya tetap bagus, tetap cepat. Ini ada repository arsitektur. Ini di repository ada deskripsinya, semua data dikelola. Misalkan repository BSI dikelola oleh pusat BSI. Lalu contohnya perangkat lunak menghasilkan informasi. Nah, itu dapat digunakan oleh alat lain. Ini repository. Ini contohnya seperti jurnal yang disimpan BSI. Jadi hanya beberapa saja yang bisa diakses di repository seperti jurnal. Bukan jurnal ya, artikel-artikel TA mahasiswa itu boleh diakses oleh alat lain atau oleh orang lain. Bagaimana saat digunakan? Saat digunakan berarti keluarlah informasi sejumlah besar. Dan disimpannya bisa lama, bisa mahasiswa tahun 99 itu bisa keluar datanya ya. Apa keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya adalah komponennya mandiri, karena kita bisa searching sendiri dan bisa download. Lalu yang kedua,
perubahan dapat disebar oleh semua komponen, jadi tidak perlu membuat tabel baru. Yang ketiga adalah dikelola secara konsisten, karena semua di satu tempat, di satu repositori, jadi dapat dikelola dengan baik. Kerugiannya, nah masalah di satu repositori, misalkan ada coding yang salah atau hacker dan cracker masuk, itu sangat mempengaruhi seluruh sistem, sehingga sistem seluruhnya juga error. Ini contoh repositori arsitektur untuk sebuah IDE, ada UML, ada code generator, jadi ada coding, ada diagram, ada desainnya, desain terjemahan, ada desain analisis, report generator, ini laporan-laporan mungkin yang error, lalu ada Python editor nih, editornya boleh PHP, boleh Python atau Java, dan di tengah ini adalah project repository. Ini modelnya kalau kita mau membuat suatu aplikasi atau project. Yang C, client server arsitektur. Diatur sebagai satu set layanan server dan klien yang mengakses dan menggunakan layanan. Itu client server, jadi ada klien, ada server, ada komputer yang sendiri, klien yang digunakan, dan ada server, itu komputer yang tidak digunakan, hanya fungsinya untuk menyimpan data. Komponen utamanya adalah server, hanya menyimpan data dan memberikan layanan, menawarkan layanan. Yang kedua, klien ini adalah yang menggunakan layanan. Yang ketiga adalah jaringan yang menghubungkan antara klien dan server. Lalu arsitektur client server ini terdistribusi karena memang melayani dan menerima layanan. Yang kedua efektif, bisa seluruh jaringan. Dan yang ketiga sangat mudah untuk menambah server baru itu dan dapat diintegrasikan masing-masing server. Ini arsitektur client server, tadi sudah ada dua, ini yang ketiga. Deskripsinya adalah fungsionalitas diatur ke dalam layanan, itu client server ya. Jadi intinya layanan kalau client server nih. Contohnya adalah perpustakaan film atau video. Lalu saat digunakan harus bisa diakses dari banyak lokasi, itu untuk perpustakaan ya. Apa keuntungan dan kerugian? Keuntungannya adalah distribusi melalui jaringan. Lalu yang kedua, tersedia ada di semua klien tapi datanya hanya di satu server. Kerugiannya adalah jika terjadi kegagalan server, maka kegagalan di semuanya. Karena kinerja juga tidak dapat diprediksi. Kalau gagal, kinerjanya pun gagal. Lanjut lagi, ternyata slide-nya lumayan banyak ya. Ini seperti pengantar tidur. Pip and filter arsitektur. Ini adalah model dari sistem runtime yang bertransformasi menghasilkan output. Lalu aliran data bergerak secara berurutan. Nah, ini maksudnya transformasi ini adalah paralel. Ada batch, ada pipe atau pip. Pip ini adalah untuk melewati aliran teks dari satu proses ke lainnya. Filter untuk memfilter data, jadi nggak sembarangan data masuk. Pip and filter arsitektur, deskripsinya diatur dalam filter, jadi semua data difilter dulu. Lalu yang contohnya adalah sistem untuk memproses faktur. Faktur ini sangat penting ya, karena ada di situ keuangannya. Saat digunakan, batch ataupun transaksi harus terpisah. Karena kalau misalkan batch ini seperti master ya, harus terpisah. Karena master ini jarang digunakan dan transaksi hampir setiap hari. Keuntungannya adalah mudah dimengerti. Yang kedua, cocok dengan proses bisnis, ini pip and filter. Lalu yang ketiga, dapat diimplementasikan. Kerugiannya, nah ini format transfer harus disepakati ya. Yang kedua, harus memahami input dan tidak mempublikasikan ke output. Dan yang ketiga adalah meningkatkan overhead system. Tidak mungkin menggunakan kembali fungsionalnya.
Jika database-nya tidak kompatibel, itu kerugiannya. Jadi semua harus sesuai, harus kompatibel. Karena berkaitan dengan hitungan. Contoh pada sistem untuk memproses faktur, ini contohnya ada invoice. Invoice dibaca lalu diidentifikasi pembayaran. Jadi sebelum memproses faktur ini tadi format transfer harus disetujui apakah melalui bank BCA, transfer atau melalui virtual account, atau bisa juga manual transfer atau transfer secara online, e-banking. Lalu ada setelah diidentifikasi, lalu ada penerimaan. Penerimaan ini cara pembayarannya dicek. Ini find payment due, jadi menemukan payment, lalu diingatkan jika belum membayar. Arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu juga dapat diimplementasikan kembali ketika mengembangkan sistem baru. Jadi yang tadi ya, kalau perancangannya betul maka dapat diimplementasikan kembali. Sistem pemrosesan transaksi. Aplikasi yang berpusat pada database. Lalu yang kedua, ini untuk bisnis ya, karena transaksi berhubungan dengan bisnis. Lalu berhubungan juga dengan operasi-operasi dalam transaksi yang harus selesai. Permintaannya asinkronus untuk layanan, jadi tidak pada saat itu juga harus selalu bisa 24 jam kalau sistem pemrosesan transaksi ini harusnya. Lalu karena ini transaksi, tadi contohnya seperti faktur, maka dapat menggunakan pip and filter arsitektur. Contohnya adalah pelanggan menarik uang dari ATM. Lalu setelah itu dikirim ke server. Setelah itu baru diproses. Contoh aplikasi pemrosesan transaksi. Ada input output proses, ada ini logicalnya, lalu ada transactionnya, dan ada paling dalam itu pasti database. Ini tadi penjelasannya ya. Jadi ada proses, setelah diproses nanti dia prosesnya ke logical atau ke codingan, setelah itu di transaction manager transaksi nanti dicek-cek dulu oleh adminnya, setelah itu baru akses ke database. Sistem informasi. Ini dapat melibatkan interaksi dengan basis data dan juga memungkinkan akses yang terkontrol ke basis informasi yang besar. Contohnya katalog perpus, ini kan banyak bukunya ya. Jadwal penerbangan pun banyak sekali pesawatnya. Catatan pasien, nah ini lebih banyak lagi. Itu harus terkontrol. Ini contohnya sistem informasi, ada user interface, user communication, lalu ini usernya siapa, izinnya, hak aksesnya, lalu retrieval dan modification, ini informasinya di database, dan yang terakhir adalah mengambil transaction management database. Sistem pemrosesan bahasa, ini contohnya seperti Java. Ini Java itu jika digunakan dia harus diproses oleh compiler. Ini Java ini bahasa tingkat tinggi ya. Setelah diproses oleh compiler, diterjemahkan, itu dibaca oleh mesin sehingga dapat direpresentasikan ke dalam kode-kode yang dipahami oleh mesin sehingga runningnya berhasil. Ini contohnya ada ini source Javanya, lalu translator terjemahannya ke mesin, lalu instructionnya bagaimana, setelah diterjemahkan perintahnya apa, lalu di interpreter, ini interpreter menarik dari database, kemudian resultnya, jawabannya apa, hasilnya apa. Untuk latihan ini tidak dikerjakan nih, nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3 kalau kalian buat
ingin belajar ya. Nomor 4 dan nomor 5. Untuk latihan yaitu saya akan tulis di notepad untuk nomor 1. Kita cek lagi tadi. Nah, ini kita cek dulu. Sebentar saya cari. Untuk pertanyaannya adalah dari yang pertama saja. Alasan arsitektur. Jelaskan alasan arsitektur berdasar penjelasan saya di video. Yang kedua adalah oke, kita lihat apa yang dimaksud asumsi dan implikasi pada pola deskripsi keputusan arsitektur. Pola deskripsi keputusan arsitektur. Pola deskripsi keputusan arsitektur. Nah, ini dijelaskan sesuai penjelasannya. Berdasar penjelasan. Berdasarkan, ya udah berdasar aja saya tulis ya. Yang terakhir adalah pertanyaannya. Ini sudah. Lima saja ya. Tampilan arsitek. Contoh. Jelaskan tampilan arsitektur. Jelaskan tampilan arsitektur berdasar penjelasan. Berdasarkan video. Video dan penjelasan itu maksudnya sama ya. Yang keempat. Yang keempat adalah fungsional, struktur fungsional. Ya, yang ke ini jelaskan struktur fungsional. Jelaskan struktur fungsional pada struktur dasar arsitektur. Berdasar penjelasan. Dan yang terakhir adalah jelaskan, ini tadi yang terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan client server arsitektur? Apa yang dimaksud dengan client server arsitektur? Berdasar penjelasan.
Oke, 5 saja soal. Yang pertama, jelaskan alasan arsitektur berdasar penjelasan di video saya. Yang kedua, apa yang dimaksud asumsi dan implikasi pada pola deskripsi keputusan arsitektur. Itu masih semua berdasarkan penjelasan. Yang ketiga, jelaskan tampilan arsitektur. Lalu yang keempat, jelaskan struktur fungsional pada struktur dasar arsitektur. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan client server arsitektur. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang belum dapat dipahami, silahkan bisa japri. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.